Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya saudara suka atau menyenangi orang yang tahu bagaimana dia memegang janjinya kepada saudara. Atau dengan bahasa lain, orang yang memegang komitmennya. Saudara tahukah saudara bahwa Tuhan senang jika saudara dan saya adalah orang-orang yang memegang komitmen kita kepada Dia dan janji kita kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya, kita senang akan janji Tuhan, yaitu bahwa Ia menyertai kita selalu di seluruh perjalanan kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita memiliki komitmen menjalani perjalanan hidup kita dengan setia mengikut Tuhan? Kita sebagai orang percaya ada kalanya mempertanyakan janji Tuhan kepada kita. Dan kita memiliki tuntutan dalam hati kita akan komitmen Tuhan akan janjinya dalam segala situasi dan kondisi. Saudara, bukankah seharusnya kita bertanya kepada diri kita, apakah saya memiliki komitmen kepada Tuhan? Apapun situasi dan kondisi saya, karena saya sudah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Saudara, tak dapat dipungkiri bahwa kita tidak perlu bertanya akan kesetiaan Tuhan kepada kita. Yang paling diperlukan adalah kita sendiri harus setia kepadanya. Alkitab mengatakan jika kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Karena Ia tidak pernah dapat menyangkali dirinya sendiri. Komitmen kesetiaan ikut Tuhan membuat kita mengalami Dia di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita membaca Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 21. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana yang mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap Daniel merupakan hal yang sangat penting dan mendesak
yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya hari ini, yaitu demi Tuhan tidak pernah mau menajiskan diri. Saudara, bukankah dunia ini terus merangsak ke dalam kehidupan orang percaya agar kita menajiskan diri kita, sehingga kita membuat hati Tuhan berduka cita. Saudara, Daniel sedang berada di dunia yang berbeda dengan dunia tanah perjanjian. Artinya tidak ada seorang pun yang menilai atau menghakimi Daniel. Bahkan pada umumnya, apa yang diterima oleh Daniel dari Raja Nebukadnezar dianggap hak istimewa. Saudara, bukankah kita seringkali demi pergaulan kita bisa rela menajiskan diri kita di hadapan Allah? Karena kita pikir tidak ada orang yang melihat kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Tuhan hadir di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, komitmen dan kasih kita kepada Tuhan adalah sepanjang perjalanan hidup kita, apapun yang kita hadapi di dalamnya. Saudara, firman Tuhan berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan pada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, Daniel mendapatkan hak istimewa sebagai orang-orang yang terpilih untuk dididik di dalam bahasa orang Kasdim. Dididik selama 3 tahun untuk bekerja di istana raja. Maka orang-orang seperti Daniel diputuskan oleh raja mendapat bagian di dalam makanan dan minuman raja. Saudara, hal ini sebuah kehormatan di negeri Babel. Saudara, Raja Nebukadnezar bukan sembarangan raja. Alkitab mencatat dia raja di atas segala raja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Daniel mendapat hak istimewa. Tetapi hak istimewa berjalan bersamaan dengan makanan dan minuman yang tidak boleh disantap oleh orang-orang Ibrani, yang dilarang oleh Tuhan. Karena ketika mereka makan, karena itu dilarang oleh Tuhan, mereka menajiskan diri mereka. Saudara, kita masih ingat bagaimana perintah Tuhan, larangan Tuhan kepada Adam untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Saudara, ketika Adam makan, maka dia menajiskan diri dan jatuh ke dalam dosa. Saudara, Daniel mendapat hak istimewa, tetapi Daniel memilih menolak hak istimewa itu. Dia lebih memilih Tuhan dibandingkan hak istimewa dari raja di atas segala raja, Raja Nebukadnezar. Karena Tuhanlah sebetulnya adalah raja di atas seluruh raja, termasuk di atas Raja Nebukadnezar. Saudara, di situ Daniel menolak untuk memakan dari santapan raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel berada di negeri Babel, bukan? Sebenarnya dia mendapat kebebasan berbuat apa yang dia suka sesuai dengan nilai-nilai orang Babel. Karena mayoritas mereka semua orang Babel yang memiliki nilai-nilai orang Babel. Kalau Daniel mengambil makanan itu, dia tidak akan dicela, bahkan dipuji. Karena dia menerima hak istimewa. Tetapi yang kedua, dia menghormati Raja Nebukadnezar. Tetapi, saudara, Daniel tidak berbuat itu. Karena dia tahu, dimanapun dia berada, Tuhan ada di sana bersama-sama dengan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Apapun kondisi dan situasi yang saudara alami, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami dalam hidup ini, ingat satu hal, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dia tetap setia. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap setia di dalam situasi apapun, dimanapun kita berada? Karena kita tahu, kita hidup di hadapan Tuhan. Kita punya komitmen kepada Dia. Karena kita sudah menerima penebusan darah Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, kita bertanggung jawab sesuai dengan keberadaan kita. Dan Tuhan melengkapi kita dengan kasih karunia yang melampaui apa yang kita pikirkan. Saudara, firman Tuhan berkata, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan pengertian, ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita tahu bahwa kemampuan-kemampuan yang kita miliki, saudara, adalah karunia Tuhan. Kita punya keterampilan, kita punya kecerdasan, apapun saudara-saudara, saudara tidak lepas daripada karunia Tuhan yang kita kenal, pada umumnya disebut dengan talenta itu, saudara. Saudara tidak luput Daniel dan kawan-kawan. Tuhan memberikan talenta itu kepada mereka. Namun saudara-saudara, kalau kita perhatikan kisah ini, saudara, ada hal-hal yang melampaui talenta mereka. Alkitab mencatat bahwa Raja Nebukadnezar menemukan bahwa mereka ini 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan ahli jampi di seluruh kerajaan itu. Saudara, ini yang disebut sebagai kasih karunia Tuhan yang melampaui pikiran kita. Saudara, ada talenta yang pada umumnya Allah berikan kepada seluruh manusia. Tidak seorang manusia yang tidak diberikan talenta, yaitu kompetensi, keterampilan, kecerdasan. Sehingga dengan demikian orang itu bisa menghidupi kehidupan ini dan mengembangkan hidupnya. Namun saudara, sebagai orang percaya, ada karunia Tuhan yang melampaui kompetensi kita secara lahiriah. Disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita harus bertanggung jawab untuk talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi saudara, kita perlu bergantung kepada Tuhan untuk kita menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan, Dia memakai kita melampaui kompetensi kita. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilaksanakan kompetensi kita. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan kepada kita. Sehingga melaluinya kita didapati berbeda dengan dunia ini. Saudara, kita tidak pernah dapat menjadi orang-orang Kristen yang memberikan pengaruh kepada dunia ini jikalau engkau dan saya tidak berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat indah. Kami bersyukur melihat Daniel dan kawan-kawan diberikan talenta oleh Tuhan. Tetapi ada kasih karunia Tuhan yang melampaui talenta itu. Ya Tuhan, itulah berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami menyadari itu, supaya kami selalu bergantung kepada Tuhan, supaya kami bisa melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.